Hadis yang pertama dari jalur sahabat Nabi Jabir bin Samurah. Allah ridha beliau. Kata beliau, Rasul bersabda, la yantahiyanna aqwamun. Ini orang-orang yang biasa menengok-nengok ke atas, yang biasa menoleh-noleh, mereka berhenti atau tidak? Maksud Nabi itu, orang yang biasa menengok-nengok, menoleh ke atas, mau berhenti atau tidak? Yarfa'una absarahum ila sama, yang biasa menengok ke langit. Aw la tarji'u ilaihim. Kalau tak mau berhenti, apa mau kalian? Pandangan kalian itu tak bisa lagi tengokkan ke bawah. Sekali mengadah begitu terus, sehingga tak bisa lagi menengok ke bawah. Jadi kata Nabi, diancam orang yang biasa menengok ke atas, kalian berhenti macam itu, atau Allah hukum kalian. Apa hukumannya? Begitu nengok-nengok ke atas, tak bisa lagi nengok ke bawah, sehingga kepala itu mengadah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini bisa kita lanjutkan majelis pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram. Ya, alhamdulillah sudah lebih 200 hadis yang kita baca. Dalam setiap pertemuan barangkali ada yang baca 2, 3 atau lebih dari hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Tapi insyaallah berangsur-angsur kita mudah-mudahan bisa selesaikan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua patut untuk mendapat kedudukan istimewa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita membahas hadis tentang meludah ke arah kiblat saat kita sholat. Ketika di masjid sedang sholat meludah, itu hadis terakhir. Kita baca hadis berikut. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana kiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hadha wa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik. Semoga Allah ridha beliau. Kata beliau, waktu Nabi dengan Sayyidah Aisyah di rumah terjadi sebuah dialog. Apa dialog itu? Tirai Sayyidah Aisyah yang berada di salah satu sisi rumah, samping rumah dak bagian dalam. Macam kita punya rumah itu ada bagian depan belakang, bagian sampingnya ada tirai yang dipasang oleh Sayyidah Aisyah. Tirai gorden sama apa ya? Dipasang Sayyidah Aisyah. Ada yang membahasakan kalau kiram ini tirai yang tipis. Kayak kita punya dua lapisan. Ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tipisnya kalau siang hari dibuka, dia menghalang pandangan dari luar tapi tak menghalang cahaya. Nah, kalau yang tebal kan menghalang cahaya. Jadi yang tipis itu yang kiramaki hada kata Rasul itu. Nah, ketika Rasul sholat, Rasul suruh ini tolong jauhkan dari kita sehingga tak nampak ketika sholat. Apa sebab? Karena di tirai ini masih nampak jelas gambar-gambar. Sehingga kalau kita tengok, kita bisa menengok itu lalu perhatian kita berpindah dari sholat kepada menengok gambar yang ada di tirai. Ta'ridu li fi sholati. Sehingga ketika saya sholat itu hadir atau mengganggu pandangan saya ketika sholat.
Ya kayak ibu-ibu nih lah, di tirai ini masih ada nampak gambar-gambar, sehingga ketika sholat dipandang gambar tadi, pikiran terporsir, teralihkan dari sholat kepada tirai. Nah, itu hadis ini. Pembahasan kita sebelumnya membahaskan bagaimana tentang sholat itu khusyuk, sehingga berbagai hal yang mengganggu dari sholat itu kita hilangkan, kita jauhkan. Termasuk kalau ada orang lewat depan kita dan seterusnya. Maka ketika Rasul sholat, tirai Sayyidah Aisyah masih nampak gambar yang membuat perhatian terbawa oleh keadaan gambar sehingga bisa melalaikan dari sholat. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sahabat istri Rasul Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat, yang salat itu memakai baju, tapi baju itu ada beberapa gambar di baju yang dipakai Nabi itu. Fanazara ila a'lamiha nazrah. Lalu Nabi melihat sekilas, ini macam ada gambar nih. Tengok sekilas baju yang dipakai Nabi tadi. Falamman sarafa qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahl. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baju ini tolong bawa kepada penjahit namanya Abu Jaham. Jadi ketika ditengok ini bergambar baju ini, kalau aku bawa sholat, mungkin aku yang sibuk dengan gambar atau orang yang sholat dekat dengan aku. Kira begitu. Wa atuni bi ambajaniyati Abi Jaham fa innaha alhadni anifa an salati. Lalu minta gantinya daripada Abu Jaham tadi baju yang juga dasarnya mirip dengan baju yang tadi dibawa kepada Abu Jaham yang tak ada gambar. Karena baju yang pertama itu membuat aku lalai tadi ketika sholat. Jadi saya ulang, Nabi pakai baju itu bergambar. Dalam sholat itu Nabi mengira biasa saja. Sebelum sholat mengira biasa saja. Rupanya setelah selesai sholat diperhatikan, ada gambar rupanya. Pantasan sempat menyita perhatian. Maka selesai sholat dikasih Sayyidah Aisyah, ini baju ini bawa kepada Abu Jaham. Kalau bahasa kita bawa ke tailor, tukang jahit, agar baju ini dirubah untuk bentuk yang lain. Dan ketika sampai di Abu Jaham tukang jahit, bawa ke rumah sebagai ganti barter dari baju yang tadi itu, baju yang sama yang juga bahannya bagus tapi tidak ada gambar, polos. Jadi yang bergambar kasih bawa yang polos ke rumah. Kenapa? Karena yang bergambar itu membuat saya teralihkan, terganggu, membuat saya perhatian terhadap gambar tadi dalam sholat. Nah, itu kira-kira kejadian dalam hadis yang kedua. Tadi nampak gorden, yang kedua pakaian. Maka apa yang bisa kita pahami dari hadis ini? Poin pertama, kedua hadis menjadi dalil makruh ketika kita salat di depan kita itu ada tulisan bergambar atau berbagai lukisan yang membuat kita kalau sholat perhatian dengan benda itu. Atau di depan kita ada baju, ada kain, ada berbagai bentuk benda yang punya gambar yang ketika kita sholat kita perhatian. Dia tak membatalkan sholat kita, tapi sholat kita menjadi tidak khusyuk. Sehingga sholat tetap terpenuhi rukun syarat, cuma
ruh solatnya tak dapat. Kenapa? Tak khusyuk dalam solat. Nah, itu dari dua hadis tadi. Yang satu karena menengok gorden, nengok tirai, yang satu menengok yang dipakai oleh Rasul. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita pahami dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan dalil makruh apapun yang mengganggu ketenangan orang sholat, yang membuat hati orang sholat berpikir kemana-mana, itu berada di sekitar orang sholat. Sehingga kalau bisa sekitar orang sholat itu tak ada aktivitas apapun membuat perhatiannya terganggu. Maka kalau bisa ada di dekat kita sholat itu orang sedang bermain, sedang berbicara dan segala macam, jangan sholat dekat situ. Karena kalau orang bicara, apalagi cakapnya kita mengerti, kita dengar, sepanjang sholat nguping kerjanya. Sehingga sepanjang sholat nyusun pantun dia. Nanti selesai sholat bagaimana menjawab orang dengan pantun itu. Maka makruh sholat di tempat yang tempat itu membuat perhatian kita teralih dari sholat kita. Kalau tadi lebih kepada pakaian, lebih kepada gambar, pada motif. Yang ini umum, apa saja yang membuat kita terganggu, yang membuat kita tidak lagi konsen dengan sholat. Maka usahakan kalau sholat jangan di tempat, di lokasi yang membuat kita tidak fokus untuk sholat. Sehingga sholat dalam masjid, di luar masjid carilah tempat yang membuat kita khusyuk sholat. Itu kira-kira poin yang kedua dari hadis ini. Poin yang ketiga, berdasarkan sholat yang dilakukan oleh Rasul, Rasul tetap sholat, tak batal sholat beliau. Tapi selesai sholat kata Rasul, ini tolong bawa ke penjahit, tukar yang bermotif, yang bergambar dengan yang polos. Menunjukkan bahwa sholat tidak batal bila di depan kita. Bila ada gambar, bila ada kain, bila ada motif, bila apa saja yang menyibukkan pikiran kita, kita tengok dalam sholat. Sholat tak batal, tapi makruh. Selama rukun syarat sah sholat yang lain kita jaga. Artinya faktor sekedar nampak atau memperhatikan sesuatu yang menarik perhatian itu tak batalkan sholat. Selama rukun syarat yang menentukan sah dan tidak sah sholat kita perhatikan sepanjang sholat. Itu poin ketiga. Karena Nabi SAW begitu selesai sholat tadi beliau tak ulang lagi sholat beliau. Kalaulah sholat pertama tadi batal gara-gara nampak lukisan tadi, sholat diulang Nabi. Atau ketika Nabi nampak dan sholat dan itu mengganggu, beliau putuskan sholat, sholat diulang dari awal. Tapi keduanya tak terjadi. Nabi tak putuskan sholat sehingga sholat diulang dari awal, atau selesai sholat ditukar pakaian, diulang sholat dari awal. Enggak terjadi. Menunjukkan bahwa sholat tetap sah, tapi makruh bila ini terjadi. Nah, poin yang keempat. Berdasarkan dari hadis ini, maka dianjurkan kepada orang yang sholat, dia menghindari segala apapun yang membuat pikiran dia terganggu. Begitu juga bagi yang mengelola masjid, pengurus masjid, yang bertanggung jawab dengan masjid, berusaha untuk membuat masjid itu tak menyibukkan perhatian orang. Sehingga masjid tak sibuk kita buat sikit-sikit lukis, sikit-sikit kaligrafi, sikit-sikit ada motif, sikit-sikit ada gambar. Nah, karena memang ditengok cantik, tapi mengganggu orang sholat. Satu sisi biaya kaligrafi, biaya menambah ukiran, membuat motif itu biaya keluar juga. Kalaulah digunakan untuk maslahat yang lain, ada yang bisa kita buat dibanding sekedar hal yang tidak premier, yang tidak primer dalam masjid kita. Contoh, biayanya bisa personal pengajian, lebih manfaat dibanding sekedar cantik di dinding. Sebagian masjid kan masalahnya dia personal.
sehingga tak bisa buat kegiatan, tak bisa buat pengajian. Atau boleh jadi menjadi hal-hal lain yang maslahat untuk jamaah. Mungkin tempat duduk dibuat nyaman, atau tenaga masjid diberikan insentif sehingga masjid kita tetap bersih, rapi, manajemennya bagus, dibanding sekedar hal-hal yang tidak sifatnya primer. Nah itu. Maka dianjurkan kepada setiap orang yang sholat dan orang yang mengurus tempat sholat, pengurus masjid, penanggung jawab masjid, untuk menghindari orang sholat dari semua yang menyibukkan pikiran mereka. Maka sebagian kita kalau membuat kaligrafi itu pun tinggi, tak dibuat rendah. Supaya apa? Orang tak sibuk memperhatikan. Itu juga sebabnya dulu kain sarung orang kita ini kan tak banyak motifnya. Dan jilbab tilakuang, mukena ibu-ibu itu rata-rata putihnya dulu. Jarang mukena ibu-ibu itu banyak motif, banyak warna, banyak gambar. Putihnya dulu rata-rata. Ibu, itu rata-rata putih. Kenapa? Karena kalau putih, orang tak sibuk memperhatikan dan tidak sibuk memikirkan banyak hal. Paling terpikir dia, ini kan kafan nanti ini. Dengan terpikir ketika nampak mukena, kalau aku ditutupkan kafan, mungkin ketika nampak kepala orang belakang, macam itulah aku dikafani kira-kira katanya. Nah, jadi kalau kita tengok tradisi orang dulu, kenapa lah warna pakai sholat itu banyak yang polos, tak banyak motif, tak banyak gambar. Ada dasar hadisnya. Dasar hadisnya adalah supaya tidak menyibukkan pikiran orang, sehingga orang tidak khusyuk gara-gara menengok pakaian orang di depan dia. Kan laki-laki rata-rata bajunya polos, mau warna apa saja polos, mau warna hitam, mau warna putih, mau warna krem, mau teluk belanga atau baju parewa atau apa saja, itu rata-rata warnanya tidak membuat orang berpikir atau mengilustrasikan berbagai hal, karena hanya warna saja, tak ada gambar-gambar, motif-motif dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi pengurus masjid bagus juga ketika kita mengatur keuangan masjid dan maslahat masjid, kita berpikir ini maslahat atau tidak. Apalagi menggunakan dananya, ada dana wakaf, ada sedekah, ada dana zakat. Dan tidak proporsional, zakat untuk zakat, sedekah untuk sedekah, wakaf untuk wakaf. Sehingga nanti sekedar motif, sekedar kaligrafi pakai juga dana zakat. Sementara sekitar masjid masih banyak duafa yang sekolahnya tak beres karena tak ada duit. Jadi jangan sampai kita salah persepsi dan salah alokasi dalam menggunakan dana masjid dan mengelola masjid, yang efeknya adalah orang sholat bisa tidak khusyuk. Nah, seperti Nurul Fajar ini kan tak banyak kaligrafi, tak banyak gambar. Cuma kalau tanya orang, boleh tidak buat kaligrafi di masjid, buat lukisan di masjid? Tak usah panjang-panjang cerita, suruh tengok Masjid Nabawi. Bagi orang yang pernah ke Nabawi, bagian depan itu kaligrafinya banyak. Di Raudhah itu, bagian plafonnya itu gambar bunga bahkan. Kalau masih ingat gambar Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram Makkah itu juga di atasnya banyak gambar-gambar, banyak kaligrafi. Jadi kalau ada orang bertanya, boleh tidak buat kaligrafi di masjid? Bapak Ibu tak usah pusing menjawabnya. Suruh tengok Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Supaya buktinya, dalilnya kasat mata. Karena kalau Bapak Ibu tanya orang dalil, bingung ayat Qur'annya mana, hadisnya mana. Dibantah orang makin bingung lagi. Takutnya yang membantah dan yang dibantah sama-sama tak paham. Sehingga berdebatlah orang tak paham dengan orang tak mengerti. Ujung-ujungnya bertumbuk. Kenapa? Orang tak paham dengan orang tak mengerti yang debat. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dibuat kaligrafi boleh. Tapi bila dipilih mana lebih baik polos dengan ada kaligrafi, lebih baik polos. Kenapa lebih baik polos? Satu, tak mengganggu orang sholat. Dua, lebih efisiensi.
Bapak-bapak ada terasa efisiensi sekarang. Jadi ada alasan ekonomi juga di situ. Tak terasa pun anggaplah berguna juga efisiensi itu. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kita diskusi dulu. Silakan. Kan seperti tadi, makruh saja sampai segitu, tidak sampai haram. Apalagi memang alokasi dananya, dana yang legal untuk itu. Contoh swadaya masyarakat yang tujuannya memang untuk itu, tidak mengalihkan dana zakat misalnya. Makruh seperti itu, Pak. Maka kalau dipilih di antara dua yang boleh, mana lebih baik polos dengan pakai kaligrafi, apalagi full kaligrafi, full color, full kaligrafi, full gambar itu, lebih baik polos. Gitu, Pak. Baik, saya lanjutkan. Hadis an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji'u ilaihim rawahu Muslim. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. Hadis yang pertama dari jalur sahabat Nabi Jabir bin Samurah, Allah ridha beliau. Kata beliau, Rasul bersabda, la yantahiyanna aqwamun. Ini orang-orang yang biasa menengok-nengok ke atas, yang bisa menoleh-noleh, mereka berhenti atau tidak? Maksud Nabi itu, orang yang biasa menengok-nengok, menoleh ke atas, mau berhenti atau tidak? Yarfa'una absarahum ila sama, yang biasa menengok ke langit. Aw la tarji'u ilaihim. Kalau tak mau berhenti, apa mau kalian? Pandangan kalian itu tak bisa lagi tengokkan ke bawah. Sekali mengadah begitu terus, sehingga tak bisa lagi menengok ke bawah. Jadi kata Nabi, diancam orang yang biasa menengok ke atas, kalian berhenti macam itu, atau Allah hukum kalian. Apa hukumannya? Begitu nengok-nengok ke atas, tak bisa lagi nengok ke bawah, sehingga kepala itu mengadah terus. Ini menunjukkan bahwa menengadah, menoleh, menengok ke berbagai sisi di dalam sholat itu jangan dilakukan. Karena kalaulah itu boleh dilakukan, tak akan diancam. Diancam bahwa tak lagi dikembalikan pandangan mereka, tapi diancam. Ini mengindikasikan perbuatan itu tak boleh dibuat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini mesti jeli. Perbuatan kita ini semuanya ada hukumnya. Sehingga kita mesti tahu mana yang disuruh, mana yang dilarang, mana yang tak disuruh, mana tak dilarang. Jangan sampai kita disuruh tapi tak dikerjakan, dilarang tapi kita tak patuh. Ini yang perlu kita perhatikan dengan betul. Kalau disuruh kita kerjakan, kalau dilarang kita tinggalkan. Jangan sebaliknya. Tapi kalau tak disuruh, tak dilarang, kita tidak ingkar. Karena tidak ada aturan, karena tidak ada ketegasan. Sama dengan kita ke masjidnya. Datang ke masjid, boleh tidak sholat pakai jalabiah, yang pakai baju Arab itu, yang terusan atas bawah. Jalabiah itu apa ya? Apa? Baju jubah. Jubah masyarakat kenal. Pakai baju jubah. Di Masjid Nurul Fajar tak ada aturan. Mau pakai jubah ke masjid, pakailah. Mau pakai sarung, baju muslim macam saya ini, silakan. Mau pakai baju koko di atasnya di bawah sarung, silakan. Mau pakai di atasnya baju kemeja di bawahnya sarung, silakan. Pakai celana panjang di atasnya baju koko atau baju batik atau baju kemeja, silakan. Tak ada aturan. Maka kalau saya datang ke masjid, saya pakai baju macam ini, pakai celana panjang, saya tak melanggar aturan. Tapi kalau dibuat aturan, boleh sholat di Masjid Nurul Fajar hanya baju putih, baju jubah,
Tak boleh selain itu. Bila saya pakai sarung, pakai baju ini, saya menyalah, saya melanggar. Karena kita mesti tahu aturan. Tapi kalau tak ada diatur oleh syariat, kita melakukan yang tak diatur oleh syariat, kita tak melanggar. Maka itulah Bapak Ibu perlu pahami dengan baik. Rasul tak melakukan sesuatu itu tidak menjadi dasar bahwa kalau kita lakukan haram dibuat. Rasul tak melakukan. Macam kita lah, Rasul tak pernah sholat pakai sarung macam kita, pakai baju muslim macam ini, pakai peci macam ini. Zaman Rasul kan tak ada pakaian macam saya pakai sekarang ini. Kita pakai sekarang. Itu tidak menjadi dalil bahwa kalau Rasul tak memakai, saya haram memakainya. Tapi yang paling jauh dari paling cuma, kalau Rasul tak buat, berarti saya juga boleh tak buat. Buktinya apa? Rasul tak buat. Paham nalarnya Pak? Kalau Rasul tak mengatur, Rasul tak perintahkan, Rasul tak larang, lalu saya buat. Saya tak ingkar pada Rasul. Saya tidak maksiat pada Rasul. Saya tetap patuh kepada Rasul. Kenapa? Tak ada aturan yang saya langgar. Oh, tapi Rasul kan tak buat macam engkau buat. Kalau Rasul tak buat, bagi saya itu justru jadi argumen. Berarti kalau Rasul tak buat, saya juga boleh tak buat. Paham Pak? Jadi kalau ada orang bilang Rasul kan tak buat maulid Nabi, kenapa engkau buat maulid Nabi? Kalau buat maulid Nabi berarti haram, berarti bid'ah. Bukan. Rasul kalau tak maulid Nabi berarti jadi dalil bagi saya, berarti maulid Nabi boleh juga tak saya buat. Buktinya apa? Nabi tak maulid Nabi. Itu. Jadi jangan dibuat hukum yang tak dihukum oleh syariat. Karena kita ini bukan pembuat hukum, kita ini pengikut, patuh, tunduk kepada aturan syariat. Kalau disuruh kerjakan, dilarang, berhenti. Kalau tak disuruh, tak dilarang, jangan dibuat hukum baru. Karena hukum itu tak tugas kita membuatnya, tugas syariat membuatnya. Baik, selanjutnya. Jadi kata Nabi, kalian berhenti menengok ke langit atau Allah akan tahan pandangan kalian, tak bisa lagi tengok ke bawah. Sehingga seakan maknanya jangan lakukan itu lagi supaya kalian tak dihukum Allah, mata ini tertahan tengok ke atas terus. Tinggalkanlah itu. Hadis kedua dari jalur sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, at-tatha'ub, menguap, itu adalah perbuatan yang berasal dari kerjaan syaitan. Oleh karena itu, kalau kita rasa mau menguap, hendaklah ditahan sebisa kita. Karena kalau menguap kita senang setan. Sehingga di antara kelebihan Nabi Muhammad itu, sepanjang umur beliau tak pernah menguap. Kalau kita sedikit-sedikit menguap. Kalau Rasul seumur hidup tak pernah menguap. Kenapa? Karena menguap datang dari syaitan. Ini menjadi dalil, jadi bukti Rasul tak dikuasai syaitan. Rasul tak dikalahkan syaitan. Sehingga Rasul menguap. Dengan Rasul tak pernah menguap, ini menjadi dalil Rasul tak pernah dikuasai oleh syaitan. Kalaulah Rasul menguap berarti dikuasai oleh syaitan. Kalah Rasul oleh syaitan. Ya, dalam hadis at-tatha'ub minasyaitan. Menguap itu datang dari syaitan. Kalau seandainya terasa mau menguap, lawan semampu kita. Karena kenapa? Kalau kita perturunkan, syaitan merasa menang, bahagia dia. Karena kita yang mestinya tidak mengantuk, tak tidur, jadi tidur mengikuti maunya syaitan. Kalaulah kita tak tidur, kita bisa berzikir. Kalau tak tidur bisa mengaji. Kalau tak tidur bisa sholat. Kalau tak tidur bisa bekerja. Kalau tak tidur bisa buat berbagai kebaikan. Tapi kalau tidur, tak ada yang bisa kita buat. Jadi memang cerdik syaitan itu menguasai kita. Dia tak larang kita berbuat sesuatu, tapi dia alihkan. Dibuat malas. Dibuat kita tuh tertidur atau sengaja tidur. Ini termasuk anak-anak kita yang lagi libur. Itu kalau tidak pandai-pandai menggunakan waktu, itu kebanyakan waktu itu habis di tempat tidur atau di depan HP, di depan TV. Atau pas anak bujang saya bangun, akhirnya kelelahan sampai macet ketiduran.
Tidak tidur di balik tiang. Karena kalau di rumah dia jenuh, akibat jenuh merasai adiknya. Kalau tidak adiknya merasai, emaknya merasai. Tapi kalau pergi kan, dia dapat pelampiasan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setan itu dia pandai untuk mengajak kita, membawa kita, menggiring kita. Cuma perlu diingat, di akhirat nanti dia tak bisa disalahkan. Ketika kita nanti mengadu kepada Allah, ya Allah, ini gara-gara setan saya tak salat nih. Gara-gara setan saya tak mengaji nih. Apa kata setan? Saya kan cuma ngajak. Soal mau atau tidak kan urusan situ, kata dia. Soal mau ngikut yang saya ajak, yang saya rayu atau tidak kan urusan situ. Saya kan cuma mengajaknya, macam marketing. Orang-orang marketing itu, dia targetnya setinggi-tingginya penjualan dia, sehingga siapapun dia usahakan belanja dengan dia. Soal mau belanja atau tidak, keputusan ada di kita. Duit ada di tangan kita. Maka setan nanti akan begitu di akhirat. Saat kita menyalahkan setan, kata setan, apa pula salah saya? Kan saya cuma ngajak, saya cuma menganggap kepada engkau bahwa yang tak baik jadi baik, yang baik tidak baik, sehingga terbalik cara pandang tuh. Engkau pula tertipu, senang kau tuh. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, balik kita pada kaji ini bahwa dalam hadis Nabi, dalam sholat ada kemungkinan kita menguap. Selagi bisa tahan. Nah, kira itu hadis Nabi ini. Dalam sholat mungkin kita akan menengok sana sini, celingak-celinguk. Selagi kita bisa fokus khusyuk, jangan celingak-celinguk. Karena kalau celingak-celinguk bisa kita tak fokus, bisa tak khusyuk dalam sholat. Maka apa yang bisa kita paham dalam hadis ini? Pertama, bahwa menengok ke atas ketika sholat, ketika berdoa, ketika apa saja. Kadang-kadang kalau kita berdoa jadi, ya Allah, Allahumma arhamna. Karena berdoa begitu. Dalam sholat kita menengok ke atas. Begini saja makruh, apalagi bukan dalam kondisi berdoa. Kan timbul pertanyaan bapak-bapak, Ustaz kapan pernah menengok ke atas? Kan pernah menengok ke atas. Ada kemungkinan orang yang sedang berdoa dalam sholat dia menengok ke atas. Sebab dia biasa kalau berdoa itu menengok ke atas. Orang yang seperti ini dicela oleh syariat. Jangan tengok-tengok ke atas. Sehingga kalau berdoa dah fokus ya. Tetap tengok ke tempat sujud, tetap berdoa. Macam kita ketika doa kunut salat subuh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menengok ke atas itu dilakukan oleh orang sholat, tapi itu tidak membatalkan sholat. Artinya sekedar makruh saja. Itu poin pertama dari hadisnya. Kenapa itu dimakruhkan? Agar perhatian kita, fokus kita tak beralih dari arah kiblat. Sehingga kita tetap sunnah sholat itu dapat, ruh sholat itu dapat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, makruh menguap di dalam sholat, namun tidak membatalkan sholat kita. Oleh karena itu kata Nabi, kalau bisa tahan, jangan diperturutkan. Diperturutkan silakan, tapi tak batal sholat. Jika ditahan lebih baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada orang sebelum sholat itu mengantuk berat, sebaiknya tidur betulan sebentar, baru sholat. Tapi dengan catatan waktu panjang dan ada orang akan membangunkan atau bisa bangun sehingga sholat di dalam waktu sholat. Jangan sampai waktu sholat tinggal 5 menit ngantuk betul tidur dulu. Nah, tapi waktu panjang. Contoh sholat zuhur, mana tahu habis berbagi shift sehingga dari tengah malam sampai sebelum zuhur itu belum tidur. Begitu sampai rumah tidur sebentar, tidur agak setengah jam atau 1 jam. Setelah agak lepas penatnya mata, bangun sholat. Sehingga ketika sholat tidak lagi dalam mata keadaan mengantuk berat. Nah itu. Jadi bagi orang yang mengantuk dianjurkan untuk tidur sebentar, jangan sampai menahan kantuk. Sehingga makruh hukumnya sholat dalam keadaan menahan kantuk.
apalagi mengantuk berat yang tak tertahankan lagi. Dan jelas tak sebentar menguap sholat juga, sehingga sholat memang tetap bergerak macam orang sholat yang lain, tapi ketika sholat tak ada roh sholat. Baik, hadis berikut. Walahu Imam Muslim an Aisyah, masih dari jalur Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sayyidah Aisyah, aku dengar Rasul bersabda, la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tak sempurna salat orang yang ketika salat itu di depannya sudah dihidangkan makanan, sudah ready makanan, tinggal dimakan. Sehingga ketika akan sholat memilih, ini makan dulu apa sholat dulu. Anda sempurna orang sholat macam itu ketika depan dia sudah tersedia makanan, sudah dihidangkan makanan, tapi tak makan dulu, sholat dulu. Dan yang kedua, wala huwa yudafi'uhul akhbathan, juga tak sempurna sholat bagi orang yang ketika sholat menahan rasa kebelet, pengen pipis, pengen buang air besar, pengen kentut, ditahan dia. Sehingga ketika sholat dia sesak napas atau menahan-nahan, pokoknya menahanlah. Apa yang ditahan? Rasa kentut, rasa buang air besar, rasa buang air kecil. Kenapa? Itu makruh, menyebabkan sholat tidak khusyuk. Maka orang kalau mau sholat itu lepas semuanya. Rasa mau buang air, rasa mau kentut, rasa ngantuk, rasa lapar, lepas semuanya. Supaya ketika sholat tak mengganggu satupun rasa-rasa itu. Makanya kata Nabi dalam hadis ini, orang kalau dia ngantuk, kalau dia menahan rasa ingin buang air, kebelet, ini tak sempurna sholat orang macam itu. Adapun masalah sholat yang di hadapan makanan terhidang sudah kita bahas hadis sebelumnya. Ini fokusnya kepada menahan rasa kebelet dalam sholat. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sholat itu usahakan dengan cara paling paripurna. Di antara cara paling purna itu, sebelum sholat semua yang berpotensi mengganggu sholat kita bersihkan, kita lepaskan. Maka apapun yang membuat kita sibuk sehingga tak fokus dengan sholat kita, sebelum sholat selesaikan dulu. Termasuk meletakkan benda, menyusun sesuatu sekitar kita. Kalau akan membuat kita terganggu dalam sholat, jangan taruh di situ. Maka termasuk menaruh HP, menaruh mainan kunci, menaruh buku atau apa depan kita. Kalau akan mengganggu, jangan taruh di situ. Kalau akan membuat kita tidak khusyuk, jangan taruh di situ. Sehingga kalau buku misalnya bagian depan ada gambarnya, ada tulisannya, bagian belakang tak ada. Bagian belakang ini yang ke kita, yang bagian ada gambar dan tulisan, taruh ke arah lantai. Kalau seandainya itu akan membuat pikiran terganggu. Termasuk kita bawa kayak goodie bag atau bawa tas, membawa apa saja, rasanya akan mengganggu. Balikkan yang mengganggu, yang polosnya ke arah kita. Nah gitu, kayak ini rasanya mengganggu, ini taruh ke arah. Kelemahan kita itu kan adalah mengambil sesuatu itu semangat betul, tapi membalikkan tak bisa. Ambil mushaf, ambil buku, ambil Iqra, ambil buku Yasin, bawa ke tempat duduk. Setelah selesai baca, tak diantar lagi ke arah. Padahal buku tadi tak berpindah ke tempat duduk kita kecuali karena kita angkat. Kan di Nurul Fajar tak ada buku jalan sendiri kan? Kalau di rumah saya belum ada buku jalan sendiri. Sebanyak-banyak buku di rumah belum ada jalan sendiri. Kalau tak saya bawa ke tempat lain, tak akan berpindah dia. Nah, cuma kita sering kelemahan itu. Di mana kita PW dengan sesuatu, kita bawa barang berpindah ke tempat kita, dah selesai urusan kita. Badan pergi, sampah tinggal, buku tinggal, berbagai hal tinggal sekitar kita. Siapa yang bereskan? Entahlah. Itu sering di kita. Sementara seperti saya pernah di Jepang, itu kalau kita sewa hall,
Kalau bersih saat kita datang, saat pergi mesti bersih lagi. Karena Indonesia supaya hall itu tidak kotor, sering kalau ada acara dialas pakai terpal atau yang macam-macam terpal lah, supaya kalau selesai acara tinggal lipat sehingga sampah tadi itu tak berserak di lantai mereka, di lantai hall orang Jepang. Jangankan itu, membuang barang bekas di Jepang tidak bisa sembarangan. Kalau kita sewa rumah, itu barang kita, habiskan semua barang kita. Jangan ada barang kita tertinggal di rumah yang kita sewa. Kalau ada barang tertinggal, itu bisa kita kena biaya untuk membuangnya ke tempat loak atau biaya untuk ke tempat TPA. Jadi kalau kosong rumah saat disewa, saat dibalikkan kosong lagi. Jangan sampai banyak isinya karena barang bekas kita belum selesai. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau mengambil barang, tugas kita balikkan lagi. Jangan sampai orang lain sibuk gara-gara kita. Baik, balik pada kajian tadi, bahwa dalam sholat, makruh hukumnya menguap, makruh hukumnya menengok ke langit, makruh hukumnya menahan rasa kebelet, rasa ingin buang air, rasa mengantuk, dan lain-lain. Namun sholat kita tetap sah dengan kondisi itu. Sholat tidak batal. Sehingga kalau ada orang sepanjang sholat menahan rasa kantuk, menahan rasa ingin buang air, itu sholatnya tetap sah, tidak batal. Namun makruh. Kenapa? Ya orang tak akan khusyuk dalam sholat, akan fokus dalam sholatnya. Baik, kita bisa diskusi sebelum adzan isya. Kalau ada pertanyaan silakan diskusi. Kita lanjut baca hadis 1 atau 2 hadis. Silakan. Ada pertanyaan?